dikenal sebagai kota spiritual dan budaya di Maroko. Kota eksotik ini dibangun oleh Raja Idris I pada tahun 789 Masehi. Putranya, Idris II, melanjutkan pembangunan kota ini hingga 810 Masehi. Kota Fes terdiri dari dua bagian, yaitu kota baru yang disebut Madinah Jadidah dan kota lama yang disebut Madinah Qadimah atau dikenal juga dengan Fes El Bali. Fes El Bali adalah distrik tertua di Fes, Maroko. Fes El Bali awalnya didirikan sebagai ibu kota dinasti Idrisiyah antara tahun 789 hingga 808 Masehi. Selain dikenal karena keberadaan universitas tertua di dunia, Fes Es Bali dengan jumlah penduduk sekitar 156.000 jiwa diyakini merupakan wilayah urban bebas mobil terbesar di dunia. Idris Ibnu Abdillah memutuskan untuk membangun kota baru di tepi kanan sungai Fes pada tahun 789 sebagai ibu kota negara yang baru ia dirikan. Awalnya, sebagian besar penduduk kota tersebut merupakan pengungsi yang melarikan diri dari pemberontakan di Cordoba, Spanyol. Namun, pada tahun 809, putranya Idris II memutuskan untuk mendirikan ibu kotanya sendiri di sisi sungai Fes yang lain. Ada banyak pengungsi yang memutuskan untuk menetap di kota baru pada saat itu. Namun, pengungsi tersebut merupakan yang melarikan diri dari pemberontakan di Kairouan, kini disebut dengan bagian dari Tunisia. Jika kita lihat dari atas bukit, kota Fes lama disebut Fes El Bali disesaki rumah-rumah atau bangunan yang berimpitan. Lazimnya, kota-kota tua di Arab, Fes lama juga dikelilingi tembok tinggi, sekitar 5 meter dengan beberapa buah pintu masuk. Kota lama yang dikenal pula dengan nama Fes Al Bali hanya bisa dimasuki dengan jalan kaki atau naik sepeda. Tak ada akses untuk kendaraan roda 4 di sini. Toko-toko, sekolah, rumah penduduk, dan restoran saling berhadapan, hanya dipisahkan oleh jalan sempit selebar 1-2 meter saja. Konon, sejak 1000 tahun silam, beginilah wujud kota Fes, tak berubah sama sekali. Berpenduduk hampir 1 juta jiwa menurut sensus pada tahun 2004, Fes kini merupakan kota ketiga terbesar di Maroko setelah Casablanca dan Rabat. Kota ini juga salah satu dari 4 ibu kota monarki di Maroko selain Marrakesh, Meknes, dan Rabat. Dalam sepanjang sejarahnya hingga 1912, Fes dikenal sebagai ibu kota Maroko. Pada 1912, ketika Maroko dijajah Perancis, status sebagai ibu kota negara berpindah ke Rabat hingga saat ini. Meski tak lagi jadi ibu kota negara, Fes tetap berkilau sebagai kota spiritual dan budaya di Maroko. Kini saatnya kita menjelajahi destinasi budaya di kota tersebut. Yang pertama, Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin. Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin, bangunan inilah yang membuat Fes dikenal sebagai kota spiritual. Pada masa kejayaan Islam, Universitas Jamiah yang berada di jantung kota Fes ini menjadi tujuan menuntut ilmu dari para mahasiswa mancanegara, baik dari dunia Islam maupun Eropa. Cikal bakal universitas ini bermula dari aktivitas diskusi di Masjid Al-Qarawiyyin. Tak cuma mengkaji Al-Quran dan fikih, diskusi itu lambat laun menjangkau beragam topik, mulai dari tata bahasa, logika, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, sejarah, geografi, hingga musik. Aktivitas diskusi yang melibatkan para ilmuwan terkemuka pada masa itu akhirnya mampu menarik perhatian umat Islam dari berbagai belahan dunia. Sejak itulah, aktivitas keilmuan di Masjid Al-Qarawiyyin berubah menjadi kegiatan keilmuan bertaraf perguruan tinggi. Sejarah mencatat, Universitas Al-Qarawiyyin merupakan universitas pertama yang lahir dari peradaban Islam, didirikan pada 859 Masehi. Pada tahun 1988, Guinness Book of World Records menempatkan universitas ini sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama seantero jagat yang menawarkan gelar kesarjanaan.
Universitas ini lebih tua dari Universitas Al-Azhar di Kairo yang mulai beroperasi pada abad ke-10. Bahkan jauh lebih tua dari berbagai universitas terkemuka di Eropa seperti Universitas Bologna dan Universitas Oxford. Ada banyak ilmuwan dan ulama besar lahir dari universitas tertua di dunia ini. Misalnya Muhammad Al-Idrisi, ahli geografi dan pembuat peta, Ibnu Al-Arabi, ahli teologi dan filsafat, Ibnu Al-Khatib, sastrawan, sejarawan, ahli filsafat dan dokter, serta Ibnu Khaldun, ahli sejarah, filsafat dan sosiologi. Selain itu, ada sejumlah ilmuwan besar muslim asal Andalusia yang sempat mengajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Di antaranya Ibnu Bajjah, ahli astronomi, fisika, psikologi, musik, botani, dan kedokteran, serta Ibnu Rushd atau Averroes, ahli filsafat, teologi, psikologi, kedokteran, astronomi, matematika, dan teknik. Juga ahli nahwu terkenal Ibnu Ajrum yang menyusun kitab nahwunya Al-Ajrumiyah di Masjid Al-Qarawiyyin ini. Tidak heran, Universitas Al-Qarawiyyin menjelma menjadi universitas yang paling terkemuka di abad pertengahan. Tidak hanya diminati pelajar muslim, tetapi juga non-muslim. Yang kedua, Madrasah Bu Ainaniyah. Sebagai salah satu pusat budaya dan peradaban Islam, Fez memiliki banyak lembaga pendidikan. Selain Universitas Al-Qarawiyyin, ada pula Madrasah Bu Ainaniyah yang dibangun pada 1351 sampai 1356 Masehi oleh Raja Berber Abu Inan Faris. Selain di Fez, dia juga membangun madrasah serupa di Meknes. Nama Bu Ainaniyah diambil dari nama depan sang raja, yakni Abu Inan. Selain sebagai lembaga pendidikan, madrasah ini juga difungsikan sebagai masjid. Tak heran jika madrasah ini memiliki menara, dan Bu Ainaniyah menjadi satu-satunya madrasah di Fez yang bermenara. Dibangunnya madrasah ini menurut sejarah bermula ketika Imam Masjid Al-Qarawiyyin menasehati Raja Abu Inan Faris untuk membangun madrasah. Nasihat itu dipenuhi sehingga berdirilah madrasah tersebut yang merupakan madrasah terakhir pada dinasti Marinid. Di Fez dan Maroko, pada masa itu madrasah menjadi lembaga pendidikan sekaligus keagamaan yang sangat penting. Seiring bergulirnya waktu, madrasah ini sempat beberapa kali direnovasi. Pada abad ke-18, madrasah ini menjalani renovasi besar-besaran. Hampir seluruh bagian gedung dibangun ulang. Renovasi besar kembali dilakukan pada abad ke-20, meliputi pemugaran pada struktur bangunan dan dekorasi. Saat ini, Madrasah Bu Ainaniyah merupakan salah satu dari sedikit situs keagamaan di Maroko yang boleh dimasuki pengunjung non-muslim. Yang ketiga, Makam Raja Idris II. Inilah makam Raja Idris II. Makam ini berada di dalam sebuah masjid di wilayah Kota Lama. Saat ini, makam Raja Idris II merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi orang di Fez setelah Masjid Al-Qarawiyyin. Makam Raja Idris II merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari rumah tenda, bangunan yang didirikan Raja Idris I ketika pertama kali membangun Fez, Masjid Ashraf, dan tempat wudhu yang merupakan kolam dan air mancur. Pada masa lalu, bangunan ini pernah menjalani beberapa kali renovasi dan perluasan, tetapi pamornya sebagai situs spiritual terkemuka di Fez sedikit surut ketika Masjid Al-Qarawiyyin dibangun pada abad ke-9 Masehi. Sholat Jumat yang sebelumnya digelar di makam Masjid Idris II dipindahkan penyelenggaraannya ke masjid tersebut.